nama saya Nuki Pohan. Nama saya Mustafa. Nama saya Catherine Panigan. Baik, kami dari Mahasiswa Bina Guna, Ilmu Keolahragaan dan PKH. Dan pada kali ini kami ingin mewawancarai dan mengobservasi salah satu tempat latihan kuras yang ada di Kecamatan Punturan. Baik, tentu saja kami wawancarai. Di sini kami mahasiswa dari SPOD Bina yang membuat tugas sebentar untuk wawancara dan mengenai kuliah kewarganegaraan. Yang menjadi pertanyaan kami di weekend ini yang pertama yaitu apa saja kesulitan dalam mengajarkan sikap baik seperti jujur dan adil kepada atlet yang ada di weekend ini. Kesulitannya kalau bisa disimpulkan mungkin atlet itu kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi mereka datang ke dojo atau camp, kemudian dilatih di sini. Jadi kesulitannya, ya latar belakang itu kan mungkin dia dibesarkan dari bagaimana itu akan mempengaruhi bagaimana dia menerjemahkan apa itu yang dimaksud dengan adil dan sportif itu. Dalam kewarganegaraan, dalam konteks kewarganegaraan sebenarnya nilai-nilai sportivitas yang menjadi spirit dari olahraga itu sendiri pun sebenarnya sudah merupakan hal yang berpengaruh positif terhadap spirit kewarganegaraan. Kewarganegaraan kita kan pasti dasarnya Pancasila. Manusia yang adil dan beradab, ketuhanan yang maha esa, Pancasila itu kan mengajarkan bagaimana kita bersikap adil. Jadi sebenarnya kesulitannya itu sebenarnya timbul pada dasarnya pengalaman saya semua adil itu sudah punya sifat adil itu. Cuma kadang-kadang itu terganggu atau tersisihkan karena di olahraga ini kan kita bersaing. Jadi karena persaingan itu misalnya kan harus satu yang jadi juara satu. Mungkin dalam semangat untuk menjadi yang terbaik itu kadang-kadang ya, mungkin sadar atau tidak sadar kadang-kadang terpancing untuk melakukan mungkin hal-hal yang di luar aturan pertandingan. Atau mungkin ya kadang-kadang juga sebenarnya seharusnya kalau di dojo itu kan kebersamaan, harus saling support. Satu sisi kita harus saling support, satu sisi misalnya dia sama di kelas 73 saingan juga, tapi harus disupport juga. Nah, disitulah bagaimana seorang pelatih juga berperan bahwasanya kita mengamalkan kesadaran itu tidak bisa jago kalau tidak ada sparringnya. Tidak bisa juga kita jago sendirian kalau nggak ada yang jadi saingan atau yang sering kalah menang pada saat simulasi pertandingan di camp, nggak akan naik juga. Jadi itulah ya satu fungsi pelatih adalah menciptakan kultur di camp itu. Mengenai kesadaran itu. Terus mengapa para pelatih ini penting sekali membimbing para atlet supaya punya sikap disiplin dan mempunyai tanggung jawab terutama pada olahraga kuras itu.
Memang disiplin itulah kalau bila buat itu urat nadia. Tanpa kedisiplinan tidak akan mungkin orang menjadi juara. Itu dia. Kenapa? Di camp kan saya latih paling lama 3 jam. Iya, 1,5 sampai 3 jam. Sementara satu hari kan 24 jam. Di luar camp, kalau dia tidak bisa mendisiplinkan diri, ya apa yang saya bina di camp itu 3 jam itu akan sia-sia. Nah, dan juga sama adik juga harus ditanyakan bahwasanya sekian hasil observasi kami. Kurang lebihnya jika ada kesalahan dari perkataan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.